Apakah makhluk seperti kamu juga punya konsep tentang memiliki sesuatu? Konsep milik pribadi itu lebih kayak siapa cepat dia dapat. Ada teori yang bilang bahwa manusia menciptakan konsep harga. Semua diberi harga. Kadang saya mikir, mungkin mereka harus belajar dari monyet. Kalau buah habis di satu pohon, ya loncat ke pohon lain. 1, 2, 3 ngomong suka-suka. Selamat datang kembali di podcast ini. Saya Babi, si pembawa acara yang tidak pernah berhenti bertanya. Karena hidup ini penuh misteri, apalagi soal dunia yang entah kenapa kadang aneh, absurd, tapi tetap terasa nyata. Seperti biasa, hari ini kita ditemani oleh makhluk yang agak unik, si monyet. Ya, monyet. Dikenal dengan kelincahannya dan kadang juga dengan pemikirannya yang tak kalah licik dari manusia. Selamat datang, monyet. Halo Babi, terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk berbicara di sini. Ya, seperti biasa, semoga saya bisa mengocok perut kalian dengan kedunguan saya. Semoga tidak terlalu banyak yang saya bicarakan tentang buah pisang. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, aku penasaran, monyet. Secara naluriah, apakah makhluk seperti kamu juga punya konsep tentang memiliki sesuatu? Atau cuman manusia saja yang gila kepemilikan? Sejauh yang saya tahu, monyet seperti saya sih, ya suka rebutan juga ya, tapi konsep milik pribadi itu lebih kayak siapa cepat dia dapat. Nggak ada tuh akta tanah atau sertifikat pisang. Manusia aja yang entah kenapa mikir semuanya harus punya cap hak milik resmi. Mungkin supaya bisa ribut di pengadilan ya. Kalau dari pengamatanmu, apakah sifat serakah itu sesuatu yang alami di dunia hewan? Atau lebih banyak dipelajari manusia saat mereka mulai menghitung-hitung kekayaan? Setahu saya Babi, sifat serakah itu muncul kalau ada rasa takut kekurangan. Di hutan, kalau buah banyak, ya makan secukupnya aja. Tapi manusia mungkin karena mereka punya kalkulator di kepala, mereka jadi hitung-hitungan. Dan hasilnya, yaitu lahir industri investasi. Bahkan sampai rebutan warisan. Kalau monyet rebutan pisang maksimal ya jambak-jambakan, nggak perlu pengacara. Menarik sekali. Terakhir sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kenapa menurut kamu manusia begitu terobsesi menciptakan sistem barter, lalu uang, lalu bahkan sistem kredit dan utang? Sejauh pengetahuan saya, itu semua berawal dari ketidakpercayaan. Mungkin awalnya barter itu cukup. Saya kasih kamu kelapa, kamu kasih saya mangga. Tapi manusia makin pintar dan makin curiga. Ya, jadi dibuatlah uang. Lalu ada kredit, lalu bunga, lalu ya gitu. Akhirnya beli sandal aja harus cicilan. Oke, monyet. Langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang gak jelas ini nih. Kenapa sih dunia ini pada awalnya terlihat gratis, tapi sekarang segalanya harus dibayar? Apa yang terjadi dengan konsep gratis itu? Kemanakah konsep itu sekarang? Kalau dipikir-pikir, mungkin dunia ini memang dibikin gratis ya buat semua makhluk, termasuk para monyet. Tapi manusia, mereka ini, tuh, lebih jagoan dalam bikin segala sesuatu dan membuatnya menjadi mahal. Bayangkan, dunia ini penuh makanan, enak. Tapi akhirnya mereka harus jual semuanya pakai uang. Sementara saya, ya, tetap menikmati pisang yang enak dengan gratis tanpa mikirin tagihan. Monyet, kalau dunia ini awalnya gratis, kenapa menurutmu manusia begitu cepat menciptakan sistem nilai tukar? Apakah itu bentuk kecerdasan atau tanda ketidakpuasan? Kalau dari yang saya pelajari, ya mungkin saja itu kombinasi dua-duanya. Seingat saya, manusia itu pintar banget nyari jalan ribet. Mereka nggak puas cuman kenyang, mereka harus adu siapa lebih kaya. Jadi ya lahirlah sistem tukar-menukar. Saya, monyet, cukup ngambil pisang dari pohon. Manusia, mereka malah perlu tanda tangan notaris buat beli satu kebun. Ada teori yang bilang bahwa manusia menciptakan konsep harga karena ketakutan akan kelangkaan. Apakah menurutmu itu alasan yang cukup logis, atau justru itu ciptaan ketakutan itu sendiri? Setahu saya rasa takut memang drive utama manusia. Mereka takut energi habis, takut air habis, akhirnya semua diberi harga. Kadang saya mikir, mungkin mereka harus belajar dari monyet. Kalau buah habis di satu pohon, ya loncat ke pohon lain. Pohon kan banyak, tapi kok malah bikin sistem bunga bank buat nyicil pohon? Tapi ya mungkin manusia terlalu pintar buat hidup sederhana. Kalau kita bandingkan dengan spesies lain, adakah spesies di dunia hewan selain manusia yang memperdagangkan sumber daya mereka? Sejauh yang saya tahu, nggak ada sih yang benar-benar dagang kayak manusia. Kadang ada, ya monyet tukeran grooming atau makanan kecil, tapi nggak pakai kwitansi. Paling banter barter.
Saya bersihin kutu kamu, kamu bagi pisang. Itu pun lebih tulus. Nggak pakai bunga cicilan 2%. Mungkin manusia harus lebih banyak belajar nego langsung kayak kami, bukan ngandelin surat kontrak setebal buku telepon. Menarik, Monyet. Tapi secara sains, gimana menurutmu? Apakah perubahan ini berhubungan dengan kebutuhan manusia yang semakin besar, atau lebih ke sisi psikologi manusia yang ingin memiliki kontrol atas sesuatu? Ya, seingat saya sih, menurut banyak ilmuwan, manusia itu memang cenderung ingin mengontrol segalanya. Mereka bikin ekonomi kan buat ngerjain orang lain, bukan buat memudahkan hidup, malah jadi alat buat ngeksploitasi. Tapi, mungkin saja mereka belajar dari alam. Coba deh lihat saya, monyet, saya jarang banget bayar untuk apa-apa. Bahkan kalau mau makan, tinggal ambil di pohon. Kalau manusia, uang itu semacam keajaiban buat mereka. Semua jadi bisa dihitung dan dinilai. Kayaknya sih, ini lebih tentang kontrol daripada sekadar ekonomi aja. Kalau kita lihat dari perspektif sejarah evolusi, apakah sistem barter sampai uang ini muncul sebagai keharusan adaptasi, atau sebenarnya rekayasa untuk memperkuat dominasi kelompok tertentu? Sejauh yang saya baca-baca sih, sistem itu awalnya memang buat adaptasi, biar lebih gampang tukeran barang. Tapi, mungkin saja ya, seiring waktu, kelompok-kelompok tertentu jadi mikir, kalau gue pegang semua alat tukarnya, gue bisa ngatur semuanya nih. Jadi ya, uang bukan lagi soal tukar-menukar, tapi soal siapa yang lebih cepat menimbun kekuasaan. Kalau monyet mah, rebutan buah juga paling cuma sambil teriak-teriak, nggak perlu sampai bikin bank. Dari sisi psikologi modern, ada teori yang menyebutkan bahwa manusia itu butuh rasa aman melalui kepemilikan. Apakah itu juga yang membuat akhirnya konsep gratisan menghilang? Setahu saya, manusia itu memang rada panikan. Mereka suka mikir, kalau gue nggak punya ini, nanti gue kelaparan. Jadinya semua harus dimiliki. Bahkan kalau bisa yang dimiliki lebih banyak dari yang bisa dimakan. Mungkin itu sebabnya sekarang pohon mangga aja bisa dijual di marketplace. Kami monyet, ya makan pas lapar aja. Kalau kenyang ya udah. Nggak ada tuh yang naruh pisang buat investasi masa depan. Kalau begitu, dalam konteks modern, menurutmu masih adakah kemungkinan dunia ini kembali ke konsep berbagi tanpa bayar? Atau sudah mustahil karena budaya uang sudah terlalu mengakar? Sejauh yang saya pikir-pikir, kayaknya bisa saja sih. Kalau semua manusia amnesia tentang uang, tapi realistisnya mungkin saja sulit karena sekarang semua udah diukur. Dari udara bersih sampai edukasi. Bahkan katanya ke depan, napas aja bisa dikenai pajak karbon. Jadi ya, mungkin berbagi tanpa bayar tinggal cerita nostalgia aja. Kalau monyet sih, ya napas gratis, nangkep kutu gratis, ketawa pun gratis, babi. Oke, kita coba studi kasus nih ya. Misalnya, dalam beberapa agama, konsep memberi itu penting, tapi di dunia manusia sekarang malah jadi kebalikan. Uang jadi simbol kekuasaan. Dalam perspektif agama, apakah uang itu berfungsi sebagai alat yang Tuhan buat? Atau malah alat yang dimanfaatkan manusia untuk memperbudak sesamanya? Wah, ini sih berat. Tapi ya kalau dilihat dari sisi agama, mungkin Tuhan tidak berniat untuk menciptakan uang sebagai alat perbudakan. Kan? Kalau manusia baca kitab-kitab itu, uang cuma simbol nilai. Cuma masalahnya manusia, mereka nyalahgunakan ini. Bukannya digunakan untuk kebaikan, malah buat ngontrol yang lain. Kalau saya sih merasa, menurut saya Tuhan gak pernah bilang, ayo buat dunia jadi tempat berbayar, itu lebih ke pilihan manusia. Yang akhirnya berpikir kalau segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Mungkin sih saya salah, tapi setidaknya saya nggak pernah bayar untuk pisang saya. Kalau kita dalami dari sisi filsafat klasik, ada yang berpendapat bahwa uang hanyalah alat netral. Menurutmu, kenapa alat netral ini justru lebih sering digunakan untuk kejahatan ketimbang kebaikan? Seingat saya, ya dalam filsafat itu banyak yang bilang alat itu netral, cuma pemakainya aja yang kacau. Tapi ya gimana, manusia itu kan spesies yang suka overthinking. Mereka bisa pakai uang buat nolong orang, tapi lebih sering buat pamer. Kalau kami monyet, alat kami ya tangan. Paling dipakai buat ngupil atau lemparin mangga ke kepala temen. Nggak pernah tuh dipakai buat nindas kawanan lain. Dari perspektif sains sosial modern, sistem keuangan berbasis hutang sering disebut memperdalam ketidakadilan. Menurut analisa Monyet, apakah ini bentuk baru dari sistem perbudakan yang disamarkan? Sejauh yang saya tahu dari baca-baca di Selamakan Pisang, memang benar, utang itu kayak jebakan halus. Dikasih ilusi. Bisa beli sekarang, bayar nanti. Tapi sebenarnya dipelintir terus kayak pisang dikepang. Mungkin saja itu bentuk modern dari
Perbudakan, cuma dikemas lebih rapi, bukan pakai cambuk, tapi pakai tagihan cicilan, entah cicilan motor, mobil, rumah, atau panci. Kami monyet, kalau berhutang ya maksimal tukeran kutu. Nggak pakai denda 5%. Kalau kita lihat di banyak ajaran agama, ada perintah zakat, infak, sedekah, atau sebut saja konsep berbagi tanpa pamrih. Kenapa menurutmu budaya berbagi ini makin luntur di era modern? Menurut saya mungkin saja karena berbagi sekarang dianggap kurang keren. Di dunia manusia modern, yang dipuja itu siapa yang paling banyak ngumpulin, bukan yang paling banyak ngasih. Zaman dulu para utusan Tuhan yang super kasih sayang ngajarin, kasih tanpa pamrih. Sekarang orang kasih sambil selfie dan kasih watermark. Donasi dari gue. Kalau kami para monyet, ya kalau bagi pisang ya udah bagi aja. Nggak ada tuh foto-foto dulu buat upload ke IG story. Jadi, intinya, monyet, apa yang bisa kita simpulkan dari perbincangan kali ini? Apakah dunia ini diciptakan gratis untuk kita nikmati atau manusia yang membuatnya jadi sistem berbayar demi kepentingan mereka sendiri? Menurut saya dunia ini memang dari awal bebas untuk kita nikmati. Namun manusia dengan segala kecerdasan dan kadang keserakahannya membuat segalanya lebih rumit dan berbayar. Sementara kami, monyet, terus menikmati kebebasan itu. Tentu saja tanpa tagihan. Kalau begitu, apakah menurutmu monyet manusia sebenarnya sedang menghukum diri mereka sendiri dengan sistem yang mereka ciptakan? Sejauh pengamanan saya, mungkin aja begitu ya. Manusia bikin aturan biar hidup nyaman, tapi malah kejebak aturan itu sendiri. Seperti bikin kandang emas, tapi tetap kandang. Kalau kami monyet, ya kadang kejebak jaring juga sih. Tapi minimal nggak ada regulasi tentang harus berapa kali bergelantungan per hari. Dari sudut pandang agama, banyak ajaran yang mengingatkan bahwa dunia ini hanya sementara dan harta benda nggak dibawa mati. Apakah manusia terlalu sibuk mengumpulkan yang fana? Seingat saya banyak kitab suci bilang begitu. Tapi mungkin saja manusia itu terlalu sibuk memoles keranjang pisangnya, lupa kalau nanti keranjangnya ditinggal juga. Kami monyet kalau tahu mau mati ya minimal habisin pisang terakhir sambil jungkir balik. Bukan sibuk nulis surat wasiat tentang berapa kilo pisang buat diwarisin. Sebagai penutup monyet, kalau kamu bisa kasih satu pesan sederhana ke manusia soal hidup di dunia yang awalnya gratis ini, apa yang akan kamu sampaikan? Dan kalau besok bija, mungkin pesannya, kalau dunia ini gratis dari awal, kenapa repot-repot bikin semua hal jadi ribet dan berbayar? Mungkin manusia perlu belajar sedikit dari kami, monyet. Makan kalau lapar, tidur kalau ngantuk. Dan jangan pernah kasih hagu buat tawa. Karena, ya sejauh yang saya rasain, ketawa gratis itu lebih mahal nilainya daripada kertas atau koin kripto apapun. Terima kasih banyak monyet sudah datang dan memberikan perspektif yang cukup dungu. Semoga semua yang mendengarkan bisa mengambil hikmah bahwa dunia ini sebenarnya masih bisa bebas kalau kita mau kembali ke alam dan jauh dari sistem yang bikin kita stres. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tetap berpikir kritis. Yap, semoga semua bisa mendapatkan pisang gratis dalam hidup mereka. 1, 2, 3 ngomong suka-suka.